Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran prakarya kelas 7 bab 3, lanjutan dari PowerPoint bab 2 kemarin, yaitu membahas tentang kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Tujuan pembelajaran bab 3 ini yang pertama adalah mengidentifikasi jenis, sifat, serta karakter bahan plastik dan kertas. Yang kedua, mengidentifikasi pengolahan bahan plastik dan kertas untuk keperluan kerajinan sesuai dengan desain dan karakteristik bahan. Yang ketiga, memahami pengemasan produk kerajinan berbahan plastik dan kertas agar lebih bernilai tinggi. Serta yang keempat, menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan sesuai potensi di wilayah setempat. Selanjutnya bagian A. Bagian A, karakteristik bahan plastik dan kertas. Karakteristik bahan plastik dan kertas. Yang pertama adalah plastik dan kertas merupakan bahan buatan manusia yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pada umumnya bahan buatan plastik dan kertas bersifat habis pakai, artinya jika setelah dipakai, maka plastik atau kertas tersebut akan dibuang. Agar barang yang sudah tidak berfungsi menjadi lebih bernilai, kita dapat mengolahnya untuk membuat kerajinan dengan nilai fungsi yang baru. Jadi bagian A ini mengenal karakteristik bahan plastik dan kertas. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama itu merupakan bahan buatan manusia yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, umumnya bahan buatan plastik itu dan kertas bersifat habis pakai atau bersifat sekali pakai, yang artinya setelah dipakai maka plastik atau kertas akan dibuang. Hal itu agar barang yang sudah tidak berfungsi maka menjadi lebih bernilai, maka plastik dan kertas dapat kita olah untuk membuat kerajinan dengan nilai fungsi yang baru. Kemudian bagian yang pertama pembahasannya adalah plastik. Yang pertama plastik, ini adalah salah satu gambar atau contoh bahan plastik. Di gambar ini terdapat botol-botol plastik dan dari merek berbagai macam merek ya. Ada botol plastik, apa nih, Pokari, banyak lah pokoknya. Ini salah satu contoh gambar bahan plastik. Kantong plastik, botol minuman, dan tempat makan merupakan benda-benda yang berbahan plastik. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari ini sangat praktis dan memudahkan penggunanya. Penggunaan plastik yang tidak berbatas dan sifat plastik yang tidak mudah terurai menyebabkan penumpukan sampah atau limbah plastik di lingkungan. Ini penjelasan yang pertama soal plastik. Selanjutnya, ini adalah salah satu hasil kerajinan atau contoh yang dihasilkan dari bahan dasar plastik ini. Ada payung dan juga ada semacam tubuh ya, atau desain halaman rumah. Ini dari botol-botol plastik disusun dengan berbagai macam warna botol plastik sehingga ini menghasilkan gambar yang berbagai macam bentuk dan juga gambarnya. Ini ya, di gambar ini menghasilkan kupu-kupu ya, seperti kupu-kupu.
Nah, karakter plastik yang kedap air dimanfaatkan dalam penggunaan payung plastik. Ini yang tadi menghasilkan payung plastik itu dengan karakteristik plastik yang kedap air. Sedangkan yang hiasan halaman rumah ini atau tugu atau juga patung itu menggunakan botol plastik kemasan bekas. Itu dimanfaatkan untuk desain eksterior atau eksterior taman. Selanjutnya, berbahan kertas. Kertas merupakan bahan buatan manusia seperti halnya plastik. Bentuk kertas pada umumnya berupa lembaran tipis dan biasa digunakan untuk menulis atau mengolah. Kertas juga dapat dijadikan bahan untuk membuat kerajinan. Kertas mempunyai bentuk tipis, jadi kertas mempunyai karakter yang bentuknya tipis dan sedikit kaku. Selanjutnya, ini adalah contoh hasil karya kerajinan dari bahan dasar kertas ini. Kertas yang tipis dan berwarna dimanfaatkan untuk membuat bunga kertas. Ini mungkin dari kertas minyak ya, bisa dibuat seperti gambar yang pertama ini, menjadi bunga yang berwarna-warni, itu menggunakan kertas minyak. Nah, yang kedua ini salah satu hasilnya adalah handbag ya, atau tempat tas, tempat belanjaan atau tempat kemasan suatu barang. Yang digunakan adalah kertas yang agak tebal dan kaku, dapat dimanfaatkan untuk tas atau kantong. Selanjutnya, produk kerajinan berbahan plastik dan kertas. Produk kerajinan dari berbahan plastik itu kerajinan dari bahan buatan berupa plastik dan kertas dewasa ini jumlahnya sangat bervariasi. Jadi produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas ini jumlahnya sangat bervariasi, atau jumlahnya itu banyak. Bisa kita ya mungkin kalau dihitung pun bisa ya, cuma karena jumlahnya banyak nggak bisa kita dari satu-satu. Di ini hanya sebagai contoh saja. Yang sebelumnya ada bunga, ada kertas yang agak tebal untuk kantong dan juga tas, terus kemudian plastik bisa digunakan untuk dijadikan kerajinan payung, dan juga botol plastik untuk desain eksterior taman. Itu salah satu contoh. Sedangkan kalau sebenarnya produk kerajinan berbahan plastik itu jumlahnya sangat bervariasi atau sangat banyak. Kemudian kerajinan dari bahan buatan juga dapat mengurangi efek limbah yang mencemari lingkungan. Jadi ada nilai sisi positifnya kita membuat kerajinan, banyak nilainya, banyak nilai positifnya kita membuat kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Pertama, kita dapat mengurangi efek limbah yang mencemari lingkungan. Kedua, kita dapat menghasilkan suatu karya dengan barang tersebut, dengan barang yang sudah tidak digunakan lagi. Banyak orang sekali pakai botol plastik, sekali pakai kertas yang sudah tidak dipakai dibuang, dibakar. Sama halnya juga botol plastik, bahan-bahan yang dasarnya plastik langsung dibakar. Sedangkan dibakar itu belum tentu langsung terurai dengan lingkungan sekitar. Bahan plastik itu setahu saya dia bisa hancur dengan kondisi alam yang ada di Indonesia atau di secara umumnya di bumi itu selama kurang lebih puluhan tahun kalau nggak salah. Itu 50 tahun baru bisa hancur itu. Malah lebih dari itu ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau misalkan plastik ini kita biarkan tanpa ada pengolahan barang tersebut, atau tanpa adanya pengolahan selanjutnya gitu dari adanya limbah plastik ini. Kalau kita biarkan, pasti akan terjadi penumpukan yang ada di permukaan bumi. Bisa seperti halnya di pulau-pulau terpencil banyak sampah plastik, botol-botol yang dari daratan
terbawa ombak lalu dia sampai di pulau-pulau terpencil, padahal di pulau tersebut tidak ada penghuninya, tapi sampah plastiknya itu mencemari pulau tersebut. Itu baru di sebagian kecil yang ada di wilayah Indonesia, padahal di setiap bagian bumi ini kita melihat bahwa limbah plastik ini memang susah untuk diurai dan waktunya pun sangat lama untuk mengurai limbah bahan plastik ini. Maka sebaiknya kita olah kembali bagaimana kita untuk membuat kerajinan dari bahan plastik maupun juga kertas. Jadi dimanfaatkan kembali, didaur ulang, sebenarnya dibuat kerajinan agar membentuk suatu hasil karya dan nilai fungsi yang baru. Dapat mengolahnya untuk membuat kerajinan dengan nilai fungsi yang baru. Selanjutnya, peralatan rumah tangga yang berbahan buatan sebaiknya tidak dibuang setelah tidak digunakan lagi. Nah, peralatan rumah tangga yang berbahan buatan seperti halnya tadi plastik, kertas sebaiknya tidak dibuang setelah tidak digunakan lagi, tetapi dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dimanfaatkan, ya, jangan sampai kita biarkan dibuang atau dibakar, karena itu sangat mencemari lingkungan sekitar rumah kita. Selanjutnya, produk-produk yang dihasilkan dari kerajinan berbahan plastik. Ini kalau tadi ada payung, nah ini ada hiasan nih. Kali ini hiasan untuk lampu hias. Yang kedua ini hiasan bunga dari bahan dasar plastik ini, membuat bunga dari bahan dasar plastik. Selanjutnya bisa dihasilkan juga ini sebagai tas dan juga bisa dihasilkan seperti mainan anak ya, patung buat anak-anak. Kalau untuk bahan tas ini, plastik bekas kemasan produk dapat dimanfaatkan untuk membuat tas. Tas ini dihasilkan dari plastik dari kemasan produk. Nah, plastik tersebut itu disambung atau disusun sampai dibelah-belah ya, dipilih dulu kan plastik kemasannya merek apa. Misalkan di sini tuh ada plastik kemasan Winso kalau misalnya, disusun, dilem sampai dia memanjang, sampai akhirnya bahan dari kemasan plastik tersebut bisa untuk disulam, bisa untuk dibuat tas seperti ini. Kemudian patung ini terbuat dari botol plastik bekas, dikreasikan menjadi boneka dan diberi warna yang menarik. Ini boneka dari botol plastik. Selanjutnya, produk kerajinan berbahan kertas. Produk kerajinan dari bahan kertas ini salah satunya adalah kura-kura. Contohnya kura-kura dari kertas, terus kemudian kipas tangan dari kertas. Kertas warna-warni dikreasikan menjadi hiasan kura-kura yang menarik. Kalau kipas, kertas bergambar dikreasikan menjadi kipas yang bernilai fungsional. Jadi kertas yang tadinya sudah tidak berfungsi sekali pakai, kita olah kembali. Bagaimana kertas itu bisa digunakan untuk agar bisa menghasilkan fungsi yang barunya. Seperti ini, kertas bisa dijadikan kipas tangan, sehingga menjadikan nilai kertas ini bernilai fungsional. Selanjutnya, slide yang ke-12, produk kerajinan berbahan kertas. Yang selanjutnya ini adalah kertas warna-warni dikreasikan menjadi hiasan dinding dengan bentuk menarik. Kemudian kertas dapat dikreasikan menjadi bentuk 3 dimensi berupa bangunan pastel. Jadi macam-macam produk kerajinan dari bahan kertas. Kalau tadi ada mainan atau hiasan dari kertas ini berbentuk kura-kura, terus dijadikan kipas tangan yang menjadikan kertas bersifat fungsional atau menjadi nilai fungsional. Jadi ada fungsinya di kertas yang tadinya dibuang, jadi ada fungsinya untuk kita berkipas ya.
Kemudian ini kertas warna-warni dikreasikan menjadi hiasan dinding dengan bentuk menarik. Kalau tadi kura-kura, ini dibentuk menjadi hiasan dinding. Artinya kertas dibentuk seperti gambar-gambar lucu nih, seperti burung, seperti binatang-binatang yang lainnya, dan dikasih gantungan ya di atasnya untuk ditempelkan di dinding. Jadi kertas menghasilkan dikreasikan menjadi hiasan dinding dengan bentuk yang menarik. Nah, bisa juga dikreasikan menjadi berupa bangunan kastil. Ini namanya market ya. Kalau kalian pernah tahu, itu market itu terbuat bisa dari kertas, bisa dari styrofoam. Itu kita membuat market, jadi miniatur bangunan. Bagaimana kita membuat miniatur bangunan itu dari kertas. Nah, ini salah satu hasil produk dari kerajinan berbahan kertas, market. Kayak contohnya saya pernah melihat market Masjid At-Taqwa dulu pernah ada di samping makam. Itu marketnya dibuat dari styrofoam. Nah, sedangkan contoh di gambar ini bisa kita gunakan kertas yang kaku ya, semacam kertas karton, terus kardus juga bisa kita buat market seperti ini. Kita buat bangunan kastil 3 dimensi seperti ini. Jadi bagaimana tinggal kalian mengkreasikannya, hasil dari kerajinan produk kertas. Selanjutnya bagian C, kemasan produk kerajinan dari bahan plastik dan juga kertas. Pertama, kemasan produk, ukuran produk, ada yang ukuran kecil dan juga ada yang ukuran besar. Ukuran kecil biasanya dikemas menggunakan plastik transparan dengan hiasan pendukung. Sedangkan ukuran besar biasanya tidak akan dikemas secara khusus. Jadi bagaimana kita membuat kemasan produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Kalau berukuran kecil biasanya dikemas menggunakan plastik transparan dengan hiasan pendukung. Sedangkan kalau yang berukuran besar biasanya tidak akan dikemas secara khusus. Ya, artinya sama aja dengan yang kecil, hanya saja tetap menggunakan kertas dan berbahan plastik. Nah, yang slide terakhir ini juga di bab 3 ini masih masuk bagian C, kemasan produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Ini contohnya, salah satu contoh atau hasil dari kemasan produk kerajinan bahan plastik dan kertas adalah stoples kaca digunakan dalam satu kesatuan kemasan hiasan cantik. Ini stoples kaca. Nah, yang kedua ini kotak kertas atau seng digunakan untuk melindungi benda dari debu. Ini kotak kertas. Bagaimana kita menyimpan buku-buku, bagaimana kita menyimpan RKS ataupun buku-buku paket yang tidak digunakan, kita bisa simpan agar di kemudian hari kita bisa buka kembali, itu terhindar dari debu ya. Jadi tidak yang namanya kemasan untuk bahan plastik dan kertas ini bisa berupa kayu, bisa juga berupa toples, ini bisa juga berupa seng untuk melindungi kerajinan bahan plastik dan juga kertas. Itu adalah contoh atau penjelasan dari bab 3 ini, kerajinan dari bahan plastik dan juga kertas. Kemudian kita lanjut ke bab 4. Ini kalau di LKS masih masuk bab 1 ya. Bab 1 itu antaranya di PowerPoint dari bab 1 sampai bab 4. Nanti PowerPoint bab 5 ini masuk di bab 2 yang ada di LKS. Selanjutnya bab 4. Kalau tadi di bab 3 kita mempelajari kerajinan dari bahan plastik dan kertas, penjabarannya atau pengertian kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Sedangkan di bab 4 ini kita mempelajari hasil dari salah satu contoh produk kerajinan dari bahan plastik dan juga kertas. Tujuan pembelajarannya itu mengetahui fungsi kerajinan dari bahan plastik dan kertas,
Yang kedua, menyatakan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas sebagai ungkapan rasa bangga dan keberhasilan. Ketiga, merancang pembuat karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas beserta modifikasinya berdasarkan originalitas, ide yang jujur terhadap diri sendiri, serta membuat dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas dari wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya bagian A, berkarya kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita dapat mendesain suatu produk sesuai dengan kebutuhan atau kreativitas. Yang ketiga, di samping dapat dilakukan sebagai hobi, membuat produk kerajinan secara mandiri dan tekun akan memunculkan keinginan untuk menjual produk tersebut, sehingga dapat menghasilkan uang, terlebih jika diproduksi dalam jumlah banyak. Salah satu contoh produk kerajinan dari bahan plastik dan juga kertas pertama ini adalah pesawat kertas berbentuk 3 dimensi untuk mainan. Kalau tadi mapet dan seperti rumah itu yang 3 dimensi atau kastil ya, sedangkan ini untuk mainan itu pesawat dari kertas berbentuk 3 dimensi juga. Nah, kemudian patung naga dari plastik bekas untuk dekorasi eksterior taman. Ini patung naga, berarti patung besar ya, karena untuk dekorasi eksterior taman berbahan dasar dari plastik bekas, bisa dari botol semacam yang tadi itu apa namanya, gambar kupu-kupu. Dan ini patung naga. Itu adalah salah satu contoh produk kerajinan dari bahan dasar plastik dan juga kertas. Kemudian bagian B, prosedur pembuatan produk kerajinan. Prosedurnya apa? Pertama, itu sumber-sumber inspirasi dalam berkarya untuk memperoleh gagasan dapat berasal dari lingkungan, alam maupun imajinasi. Jadi untuk membuat produk kerajinan dari bahan dasar plastik dan kertas ini, sumber inspirasinya dalam berkarya adalah itu dari lingkungan dan juga maupun dari imajinasi kita. Kita ingin berkarya kerajinan dari bahan dasar plastik dan kertas, apa nih kita, misalkan kita melihat di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar ada semacam misalkan delman, itu kita bisa buat delman mainan dari bahan dasar kertas. Kita juga bisa membuat, kalau tadi di lingkungan sekitar itu sekolah, membuat market sekolah dari bahan dasar kertas. Bisa juga memperoleh gagasan itu bisa juga dari imajinasi kita. Misalkan kita berimajinasi tentang kartun apa, misalkan SpongeBob, kita buat SpongeBob dari bahan dasar plastik dan juga kertas. Nah, itu salah satu gagasan bagaimana kita membuat atau sumber-sumber inspirasi yang didapat itu dari lingkungan dan juga imajinasi kita. Jadi banyak-banyak kita untuk mencari referensi, kita banyak-banyak mencari apa namanya, gagasan bagaimana kita membuat produk kerajinan. Kalau imajinasi atau ide kita atau kreativitas kita nggak ada ya, nggak bakalan bagus gitu kan, mau buat apa kan bingung juga karena idenya atau kreativitasnya nggak ada. Yang kedua apa? Yang kedua melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau tadi kita melihat dari gagasan yang kita lihat berasal dari lingkungan, kemudian kita amati terhadap lingkungan sekitar, orang dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas sebagai modal membuat produk kerajinan khususnya yang berbahan plastik dan juga kertas. Kita amati bagaimana lingkungan sekitar, dari lingkungan sekitar tersebut kita dapat mengembangkan imajinasi kita dan kreativitas sebagai modal untuk membuat kerajinan khususnya yang berbahan plastik dan kertas. Nah, dari lingkungan sekitar kan kita melihat ada masjid, ada sekolah, ada delman. Kita amati, bisa nggak kira-kira masjid atau sekolah itu kita buat kerajinan kertas tersebut gitu.
kita buat masjid atau sekolah, kita buat market, bisa nggak kira-kira sanggup nggak gitu. Itu akan membuat tantangan tersendiri gitu bagi kita buat dan hasilnya pun nanti kalau misalkan kalian membuat itu dengan keinginan diri kalian gitu kan, membuat market apa misalkan, ya bisa juga membuat market yang ada di lingkungan, bisa yang dari imajinasi. Kita ingin berimajinasi punya rumah, misalkan punya rumah seperti apa, the band. Nah, kita buat dulu marketnya berapa dari imajinasi kita, seperti itu kita buat rumah tersebut. Bagaimana kita nantinya akan mempunyai rumah besar, itu kita buat marketnya seperti itu dari imajinasi. Kita amati, kalau misalkan berhasil kita buat market itu, maka akan ada nilai tersendiri gitu kan, sehingga kita bisa bersemangat untuk membuat kerajinan dari bahan kertas ataupun bahan dasar plastik tersebut. Selanjutnya, membuat tempat pensil. Ini salah satu produk atau prosedur pembuatan produk kerajinan. Nah, ini salah satu contoh cara atau proses membuatnya. Ini dikasih contoh yang kalau membuat tempat pensil itu bagaimana, peralatan atau persiapan bahannya apa aja, langkah-langkahnya apa aja. Tempat pensil berfungsi untuk menyimpan pensil, membuat tas plastik, kemudian membuat kolase. Kalau tempat pensil, bahan yang digunakan adalah botol plastik dari oli atau minuman. Bisa dari botol plastik oli ya, atau juga botol plastik minuman. Kemudian papan kayu setebal 1 cm dan tutup botol atau pasta biji, paku, lem kayu, dan pilok buat mewarnai atau kuas juga bisa. Peralatan yang digunakan adalah gergaji, cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Selanjutnya membuat tas plastik. Bahan yang digunakan adalah 4 kemasan plastik ukuran 450 ml, kemudian disban atau bispika, kemudian renda kartun atau renda air dan kain untuk pelapis, kemudian resleting atau kantung tarik, kemudian penggaris gunting, jarum, benang jahit, serta mesin jahit. Ini tidak lengkap ya, ini dikasih bahan-bahannya dan juga langkah-langkah pembuatannya. Ada berapa langkah? Ada 5. Ini membuat kolase 5 langkah, membuat tas plastik ada 7 langkah, dan membuat tempat pensil ada 8 langkah. Tidak dikasih slide selanjutnya itu harusnya contohnya seperti apa, dikasih gambaran langkah-langkahnya ini biar jelas. Selanjutnya adalah buat 5, itu isinya adalah membuat sketsa dan gambar konstruksi. Bab 5 membuat sketsa dan gambar konstruksi. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyatakan pendapat tentang keragaman sketsa dan gambar konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengidentifikasi jenis bahan, alat, dan proses pembuatan sketsa dan gambar konstruksi dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, merancang pembuatan sketsa dan gambar konstruksi berdasarkan originalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Serta yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan sketsa dan gambar konstruksi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, slide ketiganya bagian A, pengertian sketsa dan gambar konstruksi. Besar bahasa Indonesia, sketsa merupakan gambar rancangan suatu objek, sedangkan konstruksi merupakan susunan model, tata letak suatu bangunan, jembatan, rumah, dan sebagainya. Dengan demikian, gambar konstruksi merupakan gambar rancangan yang menjelaskan susunan model atau tata letak suatu bangunan. Ilmu yang mempelajari cara membuat atau merancang gambar konstruksi bangunan dinamakan arsitektur, sedangkan orang yang membuat atau merancang gambar konstruksi bangunan disebut arsitek. Jadi kalau ilmu yang mempelajari konstruksi adalah
atau namanya disebut arsitektur, sedangkan orangnya disebut arsitek. Jadi bagaimana kita merancang atau menggambar sketsa konstruksi, membuat sketsa dan gambar konstruksi. Ini untuk yang bisa gambar, pasti bisa nih kita bagaimana membuat sketsa gambar suatu bangunan. Konstruksi itu kan bangunan, bisa berupa jembatan, rumah, dan sebagainya, suatu bangunan. Jadi konstruksi merupakan susunan model rata-rata suatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan sebagainya. Sedangkan sketsa atau gambar adalah rancangan suatu objek. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya slide keempat, masuk ke bagian B, macam-macam gambar konstruksi dan peralatannya. Gambar konstruksi dan peralatannya yang pertama adalah untuk dapat menguasai teknologi konstruksi, tentunya harus menguasai ilmu-ilmu tentang teknik gambar konstruksi atau sering disebut dengan teknik gambar bangunan. Yang kedua, untuk mewujudkan konstruksi sebuah bangunan, hal pertama yang dimulai dari perancangan gambar bangunan. Yang ketiga, selain itu juga harus mengetahui berbagai peralatan yang dapat digunakan dalam proses menggambar konstruksi. Jadi untuk membuat suatu konstruksi bangunan atau membuat suatu sketsa gambar konstruksi itu dapat, yang pertama adalah menguasai ilmu-ilmu tentang teknik menggambar konstruksi. Jadi prosesnya adalah kita menguasai dulu ilmu-ilmu tentang teknik menggambar konstruksi. Kalau misalnya gambar mungkin sudah bisa gitu cara menggambar bangunan seperti apa. Misalkan bergambar rumah gitu, gambar apanya dulu, misalkan gambar fondasinya dulu atau gambar atapnya dulu, macam-macam ya. Kalau yang bisa gambar mah dari mana juga hasilnya bakal bagus kan. Itu adalah salah satu teknik menggambar konstruksi. Selanjutnya itu untuk mewujudkan konstruksi sebuah bangunan itu dimulai dari perencanaan gambar bangunan. Kita merencanakan suatu bangunan dulu, bagaimana kita nantinya menggambar sketsa bangunan tersebut. Kita rencanakan dulu atau kita rancang gambar bangunan tersebut. Kemudian kita juga harus mengetahui berbagai peralatan yang digunakan dalam proses menggambar konstruksi. Kalau nggak tahu ya gimana mau gambar kan gitu. Kita menggunakan peralatan apa? Misalkan menggunakan peralatan untuk menggambar konstruksi itu biasanya pakai ya pensil, terus kertasnya kertas apa tuh yang tipis. Itu kita harus mengetahui peralatan yang dapat digunakan dalam proses menggambar konstruksi. Itu yang ketiga. Selanjutnya masih bagian B, yang pertama adalah jenis gambar konstruksi. Bagian A nya itu gambar perencanaan. Gambar perencanaan merupakan gambar yang dibuat oleh para perencana bangunan seperti arsitek, ahli struktur bangunan, serta ahli elektrik yang digunakan sebagai media komunikasi kepada pemilik bangunan. Jadi untuk menggambar konstruksi yang pertama kita lakukan adalah gambar perencanaannya. Jadi kita buat rencana, kita gambar juga rencananya itu dengan mempertimbangkan para ahli elektrik, ahli kelistrikan, terus ahli struktur bangunan, terus ahli arsitek atau ahli menggambar juga. Kita dengan 3 orang ini kita berdiskusi untuk membuat suatu rencana gambar konstruksi. Ahli elektrik, jadi bagaimana kita membuat perencanaan itu menggunakan ahli elektrik. Kalau kita asal gambar, kalau kita asal gambar ya nanti susunan listriknya bagaimana, terus struktur bangunannya bakal kuat atau enggak. Makanya kita harus membuat perencanaan gambar atau membuat perencanaan gambar konstruksi
dengan para ahli arsitek, ahli struktur bangunan, dan juga ahli elektrik atau kelistrikan. Kemudian bagian B adalah gambar tender. Gambar tender merupakan jenis gambar pada proses pembuatan bangunan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam proses perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. RAB yang dibutuhkan. Jadi kita menggambarkan perencanaan dan juga menggambarkan tendernya itu seperti apa. Jadi untuk menghasilkan rencana anggaran biaya, jadi bisa terukur bagaimana proses hitungannya gitu kan, bagaimana ya, menggunakan perhitungan. Dengan gambar tender ini kita akan mengetahui bagaimana biaya yang dibutuhkan. Karena kita membuat gambaran perencanaan dan juga gambar tender, anggaran atau biaya yang dibutuhkan. Kalau tidak digambar sketsa tendernya itu bagaimana, nanti nggak bakal paham dana atau biaya yang akan dipakai berapa gitu kan, jadi tidak terukur. Kalau misalnya kita gambar sketsa tendernya seperti apa, terus rencana anggaran biayanya seperti apa, atau dibuatlah rencana anggaran biayanya, maka itu akan menjadi tolak ukur atau menjadi suatu acuan gitu untuk kita menggunakan dana yang akan dikeluarkan. Selanjutnya bagian 1, bagian C adalah gambar konstruksi. Gambar konstruksi merupakan jenis gambar perbaikan dari gambar tender setelah adanya kesepakatan antara pemilik bangunan dengan kontraktor bangunan. Maka dibuatlah gambar konstruksi bangunan tersebut. Yang keempat, yang bagian B adalah gambar kerja. Setelah dihasilkan gambar konstruksi, seorang kontraktor bangunan membuat gambar kerja yang digunakan sebagai paduan bagi para pekerja dalam membuat bangunan yang diinginkan. Nah, satu contohnya adalah gambar kerja memposisikan, misalkan tukang ini adanya di mana. Itu adalah salah satu gambar kerja. Misalkan tukang untuk ngecor adanya di mana gitu. Itu adalah satu gambaran konstruksi, gambar kerja. Jadi seorang kontraktor bangunan membuat gambar kerja digunakan untuk menjadi landasan bagi para pekerja. Para pekerja itu membuat bangunan yang diinginkan. Terus untuk naro-naro barang-barang, terus untuk tempat tinggal bagi para pekerja di mana posisinya, itu adalah salah satu gambar atau sketsa untuk para pekerja atau gambar kerja, masuk dalam gambar kerja. Kemudian yang kelima, bagian E adalah gambar jadi. Gambar jadi merupakan gambar yang dibuat oleh seorang kontraktor bangunan setelah bangunan selesai dibuat. Jadi setelah bangunan selesai dibuat, sketsa itu atau gambar tersebut disebut namanya gambar jadi, dibuat oleh seorang kontraktor. Setelah bangunan itu jadi, maka gambar jadi pun dibuat. Dari mulai proses gambar perencanaan, gambar tender, gambar konstruksi, gambar kerja, dan juga yang terakhir gambar jadi. Kemudian slide ke-7, bagian 2 adalah peralatan menggambar konstruksi. Peralatannya itu ada kertas gambar, macam-macam kertasnya nih. Ada media gambar, ada pensil gambar, penghapus, dan juga penggaris. Jadi sebelum memulai gambar sketsa itu kalian harus memahami dulu alat-alat untuk menggambar konstruksi. Paham alat-alatnya apa aja? Ini sebenarnya nggak sesimpel ini ya, nggak kertas gambar ya, kayak gitu juga. Di kertas gambar itu macam-macam bentuknya, macam-macam fungsinya, macam-macam karakteristiknya. Jadi nanti kalian tinggal cari tahu aja itu kertas gambar, kertas untuk menggambar konstruksi itu apa misalnya. Apa aja kertas untuk menggambar sketsa konstruksi.
banyak tuh. Terus meja untuk menggambar, kalau meja mungkin secara umumnya meja apa aja juga bisa ya, tapi tergantung kenyamanan seorang penggambar tersebut. Kalau misalkan lebih nyaman di meja duduk yang jadi itu mah ini ya apa sih, kalau bagian meja gambar ini ya secara umumnya meja gambar lah, bisa kita gunakan berbagai bentuk meja juga bisa, tinggal kalian sesuaikan gitu. Misalkan kalian punya meja gambar seperti apa, itu adalah salah satu contoh alat yang digunakan untuk menggambar sketsa atau menggambar konstruksi. Kemudian slide ke-8 adalah penjelasan dari bagian-bagian peralatan tadi. Yang pertama A, kertas gambar. Kertas gambar merupakan media utama yang digunakan dalam proses menggambar. Nah, jenis-jenis kertas yang biasa digunakan untuk menggambar. Konstruksi yaitu kertas pada larang. Nah, ini macam-macam jenisnya kan. Terus kemudian kertas manila, dan juga kertas framing, kertas optik, dan kertas kalkir. Kalau dulu saya pernah menggambar menggunakan kertas kalkir. Jadi kalau saya dulu itu disuruh buat peta. Bagaimana? Karena saya kuliah jurusan geografi, saya disuruh buat peta. Jadi diplak sih sebenarnya, cuman kita benar-benar menggambar semirip mungkin dengan peta atau foto yang aslinya gitu, menggunakan kertas kalkir. Kertas kalkir ini kan transparan ya, jadi kayak kertas minyak gitu. Jadi kita bisa menggambar sesuai dengan apa yang ada di foto gitu kan, kayak peta kita tinggal ukir di atasnya gitu menggunakan kertas kalkir ini. Kemudian penggunaan kertas juga dapat ditentukan berdasarkan ukurannya. Sedangkan yang bagian B, meja gambar, kalau tadi meja gambar ini secara umumnya ya, maka meja gambar ya seperti ini gitu, seperti halnya dengan meja-meja yang lainnya. Hanya saja meja menggambar itu agak sedikit miring untuk tangan itu lebih nyaman untuk menggambar. Jadi meja gambar berfungsi sebagai alas saat melakukan aktivitas menggambar konstruksi. Meja gambar arsitek dapat mengatur ketinggian, kemiringan meja sesuai yang diinginkan. Jadi bisa diatur ketinggiannya dan juga tingkat kemiringannya bisa diatur sesuai yang diinginkan. Pengertian secara umumnya yang meja gambar ya meja dengan dengan bangku gitu kan, istilahnya meja kita belajar tanpa bangku pun bisa gitu ya. Tapi kalau yang profesional, orang-orang arsitek gitu kan, untuk menggambar itu yang menggunakan meja-meja seperti ini. Meja gambar yang digunakan untuk menggambar konstruksi pada umumnya berbidang miring, seperti gambar yang ada di samping kan. Selanjutnya, slide ke-10, peralatan yang selanjutnya adalah pensil gambar. Nah, kalau tadi meja dengan menggunakan meja miring, sedangkan kalau pensil ini terdapat dua bagian atau dua jenis model pensil gambar. Ada yang pensil mekanik dan juga ada yang pensil biasa. Biasanya adalah pensil gambar merupakan alat tulis yang bagian isinya terbuat dari grafit dan berfungsi untuk membuat ulasan gambar pada kertas gambar agar terlihat jelas. Terdapat dua jenis pensil gambar sebagai berikut. Pertama, pensil mekanik. Pada jenis pensil ini bagian isi pada umumnya sudah mempunyai ukuran diameter tertentu dan tidak perlu diraut dengan menggunakan peraut. Mungkin ada yang udah tahu juga pensil mekanik itu seperti apa. Dulu saya juga sempat punya nih pensil mekanik. Itu yang isinya atau
Yang hitam-hitamnya tuh yang kayak buat karungnya itu bisa kita isi ulang, itu namanya pensil mekanik. Jadi kita tinggal pilih ukurannya untuk menggambar, itu tinggal kita isi ulang aja. Nah, itu seperti pulpen sebenarnya, dia bisa di pencet untuk dia keluar di bawah gitu kan, untuk menggambar pensilnya. Dan juga tidak perlu lagi untuk diraut karena modelnya itu isi ulang. Kemudian pensil biasa. Nah, kalau pensil biasa seperti pada umumnya ya, pensil yang untuk menulis, pensil biasa pada bagian luar umumnya terbuat dari kayu, sedangkan bagian isi terbuat dari granit. Ini yang pensil biasa yang perlu diraut. Selanjutnya peralatannya itu adalah penghapus. Penghapusnya pun beda untuk menggambar. Penghapusnya yang digunakan adalah penghapus goresan gambar dari pensil jika terjadi kesalahan dalam menggambar. Jenis penghapus yang digunakan adalah mengikuti jenis pensil yang digunakan. Jadi jenis penghapus yang digunakan pada umumnya mengikuti jenis pensil yang digunakan. Nah, jadi penghapus juga sebaiknya tidak digunakan terlalu keras agar kita tidak sobek, karena kertas yang digunakan untuk menggambar itu tipis ya, keseringan jenis kertasnya itu tipis-tipis, maka untuk menghapus sebaiknya tidak digunakan terlalu keras. Nah, kertasnya tipis gitu, agar kertas tidak robek. Selanjutnya adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk membuat garis pada gambar arsitektur. Terdapat beberapa jenis penggaris yang digunakan, yaitu penggaris segitiga, penggaris lurus, dan penggaris busur. Penggaris segitiga, penggaris lurus, dan penggaris busur. Macam-macam penggaris digunakan untuk membuat gambar konstruksi. Ini adalah jenis-jenis penggaris untuk membuat gambar sketsa atau konstruksi gambar. Selanjutnya bagian C, pembuatan sketsa dan gambar konstruksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sketsa dan gambar konstruksi adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya yang pertama, menyiapkan peralatan dan bahan. Yang kedua, menentukan ukuran rumah yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sketsa rumah secara garis besar. Dan yang keempat, denah bagian-bagian rumah. Yang kelima, membuat sketsa setiap sisi rumah. Ini adalah proses pembuatan sketsa dan gambar konstruksi. Kita siapin dulu peralatan dan bahan-bahan untuk menggambar, kemudian menentukan ukuran rumah yang akan dibuat. Misal rumah itu ukurannya 20 meter kali 10 meter, kita akan buat gambar, berarti kalau kertasnya itu 100 cm, ya berarti rumahnya itu sekitar 20 cm kali 10 cm. Nah, saya kita gambar sesuai dengan itu kan nggak muat, berarti kita tinggal turunin ke kertasnya itu seukuran kertas tersebut. Jadi menentukan ukuran rumah, jadi sesuai ukurannya gitu kan, 20 kali 10 cm 10 meter, kemudian kita gambar 20 cm kali 10 cm. Selanjutnya membuat sketsa. Kita membuat sketsa secara garis besarnya terlebih dulu gitu, sketsa rumah secara garis besar. Misalkan kita membuat sketsanya dari mulai fondasinya secara garis besar dulu kan, secara rangka rumah tersebut gitu kan. Dan selanjutnya adalah yang keempat, membuat denah bagian-bagian rumah. Kita buat juga denahnya, kita samakan dengan aslinya. Misalkan rumah itu menghadap ke barat, maka kita buat denah pun sama dengan rumah aslinya gitu. Kita hadap ke barat, denahnya kita buat, berarti kan rumah itu bagian atasnya bagian utara, bagian sebelah kirinya menghadap barat, bagian kanannya menghadap timur, bagian bawahnya menghadap selatan. Itu membuat denah bagian-bagian rumah. Yang kelima, membuat sketsa setiap sisi rumah. Setiap sisi rumah kita buat juga sketsanya. Misalkan di sisi rumah terdapat halaman atau terdapat garasi mobil atau terdapat apa gitu, kita buat juga sketsanya setiap sisi rumah tersebut. Ini adalah proses pembuatan sketsa dan gambar konstruksi.
Dan selanjutnya menyiapkan peralatan dan bahan. Nah, ini secara garis besarnya prosesnya, ini penjelasannya. Yang pertama itu menyiapkan peralatan bahan. Apa aja peralatannya? Tadi peralatan untuk menggambar. Pada langkah ini peralatan yang dibutuhkan seperti pensil gambar, penggaris, penghapus, jangka, dan peralatan lainnya harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian bahan yang dibutuhkan berupa kertas gambar sesuai dengan ukuran yang diinginkan juga harus dipersiapkan. Terus selanjutnya menentukan ukuran rumah yang akan dibuat. Pada langkah ini kita harus menentukan ukuran tanah atau ukuran rumah yang akan dibuat keranjangnya. Misalnya ukuran tanah memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter, sedangkan tipe rumah yang akan dibuat adalah tipe 36 atau dengan ukuran 6 kali 6. Ini menentukan, jadi menentukan ukurannya itu menghasilkan tipe rumah yang akan dibuat. Kalau misalkan panjangnya 10 meter dan lebar 6 meter, tipe rumah yang kita buat bisa tipe 36 dengan ukuran 6 kali 6 meter. Hanya saja kita gambarnya pun bukan dengan ukuran realnya gitu, kita menggambar dengan ukuran kecilnya, dengan skala kecilnya, bisa dengan sentimeter, bisa dengan milimeter. Kalau milimeter mungkin kecilan ya, itu menggunakan senti. Kemudian membuat sketsa rumah dengan garis besar. Setelah menentukan ukuran rumah yang akan dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa gambar rumah. Tahap ini berfungsi sebagai pijakan awal dalam membuat gambar denah rumah yang lebih rapi. Seperti pada contoh gambar di sebelah kiri ini, membuat rumah secara garis besarnya, dibuat sketsanya dulu kan, sketsa fondasinya, misalkan bentuk rumah itu seperti apa, kita buat secara garis besar. Kotak dulu, terus pintu misalkan di sini, terus ini kamar, itu secara garis besar kita buat dulu. Membuat denah rumah untuk menentukan bagian-bagian rumah, kita buat denah rumah, misalkan di sebelah utara bagian rumah itu kamar mandi misalkan, atau kamar tempat tidur, ruang kamar 2. Selanjutnya membuat denah bagian-bagian rumah. Nah, kalau tadi kita buat sketsanya dengan garis besar, hal itu dapat mempermudah kita untuk membuat denah rumah. Jadi membuat sketsa secara garis besarnya dapat mempermudah kita untuk membuat denah bagian-bagian rumah. Nah, langkah pada tahap ini merupakan hasil akhir dari gambar sketsa. Proses pembuatan gambarnya menggunakan peralatan gambar. Nah, ini kalau tadi kita secara garis besar, ini ya. Nah, ini membuat denahnya, jadi digambar atau dikasih arah-arah atau ukurannya, meter-meternya, terus berapa, misalkan berapa senti atau berapa meter. Dan juga membuat denah bagian-bagian rumah itu menggambar bagian atau ruangan dalam rumah. Dan yang terakhir adalah bagian D, penyajian dan pengujian gambar konstruksi. Pertama, penyajian atau pengemasan. Penyajian atau pengemasan merupakan kegiatan menyiapkan atau mengatur sesuatu agar lebih ringkas dan tidak mudah rusak. Biasanya pengemasan atau penyajian dilakukan dengan cara membungkus benda dengan bahan tertentu. Kemudian yang kedua, pengujian. Pengujian merupakan suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk atau benda yang dihasilkan. Jadi penyajian dari hasil gambar konstruksi itu disaji atau dipraktikkan, kita menggambarnya dan mendesainnya dengan mengatur sesuatu yang ibaratnya tidak mudah rusak atau konstruksi rumah yang kuat misalkan seperti itu. Penyajian yang bagus atau pengemasan suatu gambar konstruksi yang bagus. Terus kemudiannya diujilah gambar konstruksi konsep tersebut untuk mengukur keberhasilan suatu produk atau benda yang dihasilkan. Menghasilkan suatu produk atau mengukur keberhasilan suatu konsep atau sketsa gambar tersebut. Jadi penyajian dan pengujian
Jadi penyajian dan pengujian gambar konstruksi seperti itu. Sampai di sini bab 5 PowerPoint, bab 5 yang sudah masuk di RKS bab kedua ya, rekayasa teknologi konstruksi rumah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 6 yang tadi nih, bab 6 itu masih dengan teknologi gambar konstruksi. Kalau tadi sketsa, sedangkan kalau ini teknologinya bagaimana. Kalau ini kita sketsa menggambar konstruksi, sketsa dan gambar konstruksi, membuat sketsa dan gambar konstruksi. Sedangkan bab 6 adalah teknologi gambar konstruksi, menggunakan teknologi. Dari sini yang ingin ditanyakan bisa di chat WA atau ditulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Dan untuk prakteknya yang kemarin ya, tugas praktiknya itu silakan kalian cek yang mengerjakan di postingan saya minggu kemarin itu, silakan kalian cek. Sudah saya kasih nilai semua dan sudah saya turunkan di daftar hadir, di daftar hadir siswa fisik ya. Daftar hadirnya juga sudah saya turunkan, nilainya pun sudah saya turunkan. Silakan yang ingin bertanya tulis di kolom komentar, jangan di kolom komentar video pembelajaran ya, di YouTube jangan, karena saya buka YouTube nggak sering gitu kan. Kalian tinggal komentar di Google Classroom saja, biar yang lain juga bisa membacanya dan yang lain juga jadi tahu juga gitu apa yang kalian tanyakan. Sampai di sini pertemuan kelima ya, pertemuan kelima kita pada prakarya kelas 7 ini. Mudah-mudahan pada paham, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.